Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Kalau kita mencoba merunut kembali ya konten-konten di channel Kodim ini, saya mencoba untuk mungkin mereview atau memperjelas lagi ya, bahwa sejatinya channel ini adalah sebuah channel yang didedikasikan untuk memberikan petunjuk atau sebuah guide bagi kita semua bagaimana bisa melakukan perjalanan menuju ke alam kodim atau alam rohani. Nah, yang pertama dan yang paling terpenting adalah bagaimana menemukan seorang guru dulu, atau yang biasa kita sebut sebagai guru mursyid, atau kalau dalam terminologi di Jalan Kodim itu adalah seorang guru kodim atau guru rohani ya. Jadi ini yang titik awal yang paling krusial ya, harus menemukan seorang guru pembimbing rohani. Untuk menemukan itu harus melalui seorang guru pembimbing jasmani, atau yang kita bahasakan sebagai ulil amri minkum ya. Jadi dia itu adalah seseorang di antara kamu ya, berada di antara kamu di zamanmu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya setelah menemukan itu, langkah berikutnya adalah kita harus melakukan proses aktivasi rohani ya, atau dalam beberapa terminologi biasa disebut sebagai berbaiat ya kepada sang guru rohani tadi lewat pembimbing jasmani, atau selanjutnya lewat khalifahnya ya. Jadi ini adalah mutlak ya. Jadi yang saya bahasakan ini adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem kodim yang sifatnya sesuatu yang terberi ya, atau given ya, yang tidak bisa dimodifikasi ya, karena sistem ini ya adalah sesuatu yang sifatnya dari alam kodim itu sendiri ya. Jadi top down ya, bukan bottom up atau berdasarkan keinginan kita, itu nggak bisa ya. Karena yang namanya rohani itu ya dari alam kodim, berarti dia sistem itu harus dari sana sendiri itu. Jadi titik krusial yang kedua adalah harus berbaiat, atau rohani kita harus diaktifasi. Kalau tidak melewati ini ya, ini juga yang kita sebut sebagai gerbang rohani, yaitu tidak bisa, karena nanti yang akan melakukan perjalanan rohani itu adalah rohani kita. Jadi kita harus masuk ke dalam rohani ya, itu melalui proses aktivasi rohani ya, atau berbaiat, atau inisiasi, atau baptis ya. Nah, ini adalah gerbang rohani sebenarnya, dia pintu gitu, pintu untuk memasuki alam rohani itu. Jadi kalau Anda mau melakukan perjalanan rohani ya harus melewati dulu pintu itu ya. Kalau tidak melewati pintu itu berarti ya Anda tidak sedang melakukan perjalanan rohani. Anda hanya berangan-angan ya, berilusi ya, karena ya harus melewati pintunya, dan itulah pintunya ya. Dan kalau Anda mau mencari dalilnya ya, di kitab-kitab itu banyak ya. Jadi saya tidak perlu menghabiskan waktu untuk membahas bagaimana dalilnya, karena sebenarnya itu di kitab-kitab itu ada banyak, dan ini adalah merupakan
bagian dari yang kita sebut sebagai metodologi beragama. Ya, artinya dia selalu ada di setiap agama dan kepercayaan gitu. Ya, jikalau itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita untuk menuju kepada Sang Maha Rohani, ya berarti harus melewati metodologi ini ya. Ini adalah metodologi yang wajib. Kalau tidak melewati ini berarti ya sejatinya kita tidak sedang melakukan perjalanan rohani. Ya, kita hanya berangan-angan, ya berhalusinasi gitu. Jadi yang pertama tadi ya ada guru pembimbing, kemudian kita berbayar ke dia. Disitulah aktivasi rohani kita kemudian diaktifasi, dan selanjutnya kita sah gitu ya, atau terstempel bahwa kita melakukan atau memasuki gerbang rohani ya. Nah, ketika kita memasuki gerbang rohani ya, nah di situ kita akan ketemu lagi dengan sistem ya, sebuah sistem di mana kita harus mengikuti semuanya ya. Nah, disitulah kemudian kita berjalan ya, menelusuri perjalanan rohani itu tentunya dengan bimbingan guru rohani tadi lewat jasmani atau pembimbing jasmani ya. Nah, kenapa pembimbing jasmani ya? Karena kita melakukan perjalanan rohani ini ya ketika kita masih hidup ya, masih di dunia gitu. Jadi rohani kita sedang berjalan menuju kepada Sang Maha Rohani, itu dilakukan semua tata caranya, syariatnya, yaitu secara jasmani gitu ya. Nah, tapi rohani kita sedang berjalan ya, yaitu caranya dengan melalui aktivitas jasmani kita. Nah, makanya tadi ya guru rohani pun yang menjadi pembimbing kita itu juga melalui seorang guru jasmani ya. Jadi rohani dengan rohani, kemudian jasmani dengan jasmani ya. Jadi tubuh jasmani kita mengikuti arahan dari guru pembimbing jasmani kita, dan disitulah kemudian terjadi koneksi rohani kita gitu ya. Nah, jadi harus tetap melewati yang namanya jasmani ya, karena kita masih di alam fisik, alam jasmani. Nah, dengan proses keterhubungan secara jasmani itulah yang mengantarkan proses keterhubungan secara rohani ya. Nah, dalam melakukan perjalanan itu ya, disitulah kemudian berlaku yang namanya sami'na wa ta'na ya. Kita mendengar perintah, kemudian kita taat atas perintah itu ya. Nah, perintah itu tentu ya bersifat langsung ya, karena ada yang memerintah. Yang memerintah di sini adalah ya tadi guru pembimbing jasmani kita. Jadi disinilah berlaku hubungan antara seorang guru dengan murid ya, hubungan antara yang memerintah dan diperintah. Maka disitulah nanti akan terjadi yang namanya sami'na wa ta'na. Nah, disinilah kemudian dituntut yang namanya istiqomah ya, terus menerus gitu ya. Jadi nggak boleh setengah-setengah ya. Jadi harus istiqomah. Jadi istiqomah ini adalah merupakan syarat yang paling utama dan penting untuk bisa terus melanjutkan perjalanan ini. Oke, sekian dulu. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya untuk melanjutkan lebih jauh bagaimana melakukan perjalanan di alam rohani. Tetap bersama saya di channel Jalan Qadim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.